Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teori Ferdinand de Saussure. Nah, sebelum kita membahas mengenai teorinya, alangkah baiknya kalau kita membahas dulu siapa sih Ferdinand de Saussure itu. Nah, Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli linguistik atau ahli bahasa. Beliau lahir di Jenewa, Swiss pada tahun 1857 dan wafat pada tahun 1913. Nah, langsung saja ke teorinya. Jadi Ferdinand de Saussure membagi teorinya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah signifier dan signifier. Yang kedua adalah langue dan parol. Dan yang ketiga sinkronik diakronik. Dan terakhir sintakmatik paradigmatik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah signifier dan signifier. Jadi signifier itu adalah penanda dan signifier adalah petanda. Maksudnya bagaimana? Signifier ini adalah sesuatu yang tampak, jadi bisa dilihat dengan indera kita. Sedangkan yang signifier ini adalah sesuatu yang tidak tampak, makna dibalik sesuatu yang nampak itu. Misalkan kita contohkan sebuah pulpen. Nah, sebuah pulpen ini adalah signifiernya. Signifiernya adalah alat tulis yang digunakan untuk menulis. Jadi seperti itu. Yang kedua mengenai langue dan parol. Langue adalah sistem bahasa yang sudah disepakati bersama oleh pengguna bahasa. Jadi sistem atau aturan. Sedangkan yang parol adalah praktek bahasa yang digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Contohnya misalkan sistem bahasa atau aturan bahasa Indonesia. Seperti contoh, misalkan dalam bahasa Indonesia itu ada objek, ada predikat, ada keterangan, seperti itu. Kita ambil contoh bahasa Indonesia, misalkan saya mau makan pada pukul 20.00 WIB, misalkan seperti itu, waktu Indonesia Barat. Nah, di dalam prakteknya kita tidak mungkin menggunakan bahasa formal atau bahasa baku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam prakteknya bisa jadi kita menggunakan saya mau makan malam. Nah, seperti itu orang sudah paham bahwasanya saya akan makan pada pukul 2.00 WIB, waktu Indonesia Barat. Jadi dengan singkatnya kita tidak mungkin menggunakan bahasa formal sesuai aturan atau sistem bahasa Indonesia yang sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah struktur bahasa dalam kurun waktu tertentu atau pada hari ini. Nah, fokusnya ini pada struktur bahasanya, bukan pada perkembangannya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui bahasa itu digunakan untuk simbol apa atau dari tanda apa, seperti itu. Misalnya dari kata jomblo. Nah, kata jomblo seperti yang kita tahu adalah makna dari seseorang yang belum mempunyai pasangan. Jadi jomblo yang digunakan pada saat ini adalah tanda atau makna dari orang yang belum punya pasangan. Selanjutnya mengenai diakronik, ini membahas mengenai struktur bahasa yang tidak ada batasan di situ. Jadi membahas mengenai asal usul dari bahasa tersebut. Misalkan tadi kata jomblo, jadi yang dibahas adalah asal usul dari kata jomblo tersebut. Bagaimana pertama munculnya, siapa yang mencetuskan, asal usulnya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya mengenai pembahasan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik ini adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang bersifat linier. Jadi maksudnya masih tidak bisa dipertukarkan karena memang tidak mempunyai kesamaan seperti itu dan akan menimbulkan makna yang amat sangat berbeda. Misalnya ini ibu mengurus bayi. Nah, ketika dibalik bayi mengurus ibu itu sudah sangat beda sekali maknanya.
seperti itu. Sedangkan yang paradigmatik ini hubungan unsur-unsur bahasa yang bersifat vertikal, jadi masih bisa dipertukarkan karena memiliki kesamaan atau masih dalam satu paradigma. Misalkan ya masih bisa dipertukarkan lah, seperti itu. Misalnya ayah ingin makan bersama ibu atau ayah ingin makan bersama bayi. Jadi antara ibu dan bayi adalah orang atau objek yang sama-sama akan makan bersama ayah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.